Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas pertemuan yang bisa kita langsungkan kali ini walaupun secara virtual. Kemudian salat beserta salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad SAW, yang mana beliau adalah segel penutup dari segala utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita akan masuk pada materi kita, ya, tentunya berkaitan pasti dengan firman Allah Azza wa Jal dan juga berkaitan dengan tuntunan Rasulullah Muhammad SAW. Sebentar ya, ada chat yang saya nggak bisa lihat. Harus saya geser ini dulu. Baik. Kita akan mulai materi kita ya. Dan ini sebenarnya dulu biasa saya jadikan materi, saya ngisi seminar-seminar kecil gitu ya, secara offline tentang materi ini, tapi berbeda sudut pandangnya. Kali ini dari sudut pandang bahasa Arabnya. Karena memang kita di sini adalah lembaga kursus unggulan bahasa Arab, fokus tentang bahasa Arab tentunya ya. Dan kebetulan sekali pada hari ini dihadiahkan oleh PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau United Nations, yang ada di Amerika sana, sebagai persatuan dari seluruh negara yang ada di muka bumi ini, menghadiahkan hari khusus untuk bahasa Arab, yaitu hari tanggal 18 Desember. Di mana pada hari itu kalau nggak salah bahasa Arab diresmikan menjadi bahasa resmi PBB yang ke-6. Karena termasuk dari 6 besar bahasa yang digunakan di atas muka bumi. Ya, seperti bisa dilihat logonya yang angka 18 ya. Maka peringatan ini sebenarnya adalah bisa dimanfaatkan dengan baik jika Anda misalnya suatu hari atau suatu saat nanti sedang berada di tempat yang butuh di sana itu dikenalkan bahasa Arab. Ini bisa menjadi momen yang tepat karena yang meresmikan langsung adalah pihak PBB, United Nations. Kalau ini difungsikan dengan baik, terutama misalnya bagi teman-teman atau saudara kita yang ada di tempat non-muslim mayoritasnya, mungkin di Amerika, mungkin di Eropa, mungkin di Asia Timur, Cina, Korea, dan Jepang, mereka bisa mengenalkan Islam ini melalui hari bahasa Arab ini. Karena dia umum sifatnya. Dan saya tertarik untuk membahas ini sehingga saya beri judul dengan nama Ketika Bahasa Arab Memimpin Dunia. Pernah di suatu masa, di masa lalu, bahasa Arab pernah memimpin dunia, dan sampai saat ini kita masih bisa merasakan dan melihat jejak-jejak dan bekas-bekas bagaimana mereka, leluhur-leluhur kita, para pendahulu kita, para murid-murid Rasulullah SAW, dan murid-murid dari murid-murid Rasulullah SAW, dan murid-murid mereka seterusnya yang kemudian menebarkan bahasa Arab ini ke seluruh dunia, dan lihat bagaimana mereka memimpin dunia dan apa sejarah yang telah mereka goreskan. Sayang sekali 1000 tahun yang pernah mereka lalui itu terhapus dari sejarah yang kita pelajari. Karena sejarah ditulis oleh pemenang. Dan pemenang dari peperangan-peperangan di masa lalu, terjadi penjajahan yang cukup lama, ratusan tahun dunia dijajah oleh sekelompok orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ya, penjajahan ini seakan-akan dosa yang kemudian semuanya mengampuninya, padahal ini adalah dosa terbesar dalam sejarah. Seakan-akan kemudian Eropa menjadi pemenang dari semua ini dan merasa merekalah yang memimpin dunia ini dengan baik, padahal mereka yang sejatinya membunuh jutaan nyawa. Jutaan nyawa mereka bunuh tanpa dosa, dan semua seakan-akan satu dunia melupakan dosa penjajahan ini. Ini tidak bisa dimaafkan sebenarnya masalah penjajahan yang bukan hanya menghapus beberapa kaum atau jutaan manusia terbunuh tanpa sisa, terjadi genosida di mana-mana, tetapi juga yang menjadi masalah adalah sejarah pun ikut mereka hapus, yang menjadi harta penting utama dari identitas sebuah bangsa tadi dihapus oleh mereka. Mereka bawa, dijadikan barang yang kemudian diperdagangkan,
dinilaikan dengan nilai yang begitu sangat mahal. Nanti kita lihat ya. Saya ngomong ini bukan ngarang sendiri, tapi memang kita sekarang tertutupi dengan sejarah yang sebenarnya. Maka saya sebenarnya sebelum membuat kursus ini, saya fokus pada pembahasan menulis ulang sejarah. Karena banyak sekali sejarah yang sudah dimanipulasi dan kita mengikuti, ikut aja. Padahal sejarah itu didikte oleh mereka yang pernah membunuh jutaan leluhur kita. Oke, kita masuk ya. Tenang, ini bukan provokasi, bukan membawa Anda kepada melakukan tindakan-tindakan kriminal, tidak. Ini adalah membawa kita kepada sedikit yuk kita lihat secara ilmiah, kita lihat bagaimana sejarah dahulu kala ketika bahasa Arab pernah memimpin dunia dan orang-orang Arab dulu selama 1000 tahun lamanya pernah menjadi orang-orang yang unggul di hampir seluruh bidang dan seluruh ilmu. Kita akan masuk ya, dimulai dari sejarah bahasa Arab itu dari mana. Panjang sebenarnya ini materinya ya, tapi akan saya usahakan bahas secara singkat. Bagi yang punya pertanyaan disimpan aja, dan kalau ditanyakan pun mungkin saya nggak tahu jawabnya ya, jadi nggak usah ditanyakan. Kalau mau ditanyakan simpan aja pertanyaannya, saya cuma jawab yang saya bisa jawab. Sejarah bahasa Arab pertama kali dia termasuk jenis bahasa Semit. Bahasa Semit ini yang sekarang ya, iya pertanyaannya disimpan nanti, nggak apa-apa ditanyakan. Semit Tengah, jadi Semit ada yang paling utama ada bahasa Semit Tengah, dan ada bahasa Semit Selatan. Ini yang paling utama ya. Semit adalah bahasa tertua di dunia yang sampai sekarang masih ada. Salah satu yang tertua. Dan asal usul dari semua peradaban manusia pun dari tengah ini. Makanya sampai sekarang dinamai dengan Timur Tengah. Harusnya nggak ada timurnya itu ya. Hanya disebut timur karena dia berada di timur Greenwich. Greenwich, Inggris. Dianggap seolah-olah Inggris adalah pertengahan dunia. Padahal bukan. Kenapa bisa begitu? Karena mereka lah penjajah terbesar di atas muka bumi ini. Kerajaan terbesar yang pernah berdiri di atas muka bumi adalah kerajaan Britania Raya. Apa yang mereka lakukan? Penjajahan terbesar, pembunuhan terbesar, penculikan dan penjarahan harta terbesar di atas muka bumi, dan semua orang sekarang seakan-akan nikmat menonton Liga Inggris. Nonton bola Inggris, senang semua, ngefans sama orang-orang Inggris. Padahal di masa lalu, leluhur kita jutaan orang-orang muslim, jutaan orang muslim dibunuh oleh tangan-tangan leluhur mereka. Ini adalah hal yang menyedihkan ya. Tentu mereka yang sudah berlalu, telah kita injak di atas muka bumi, telah terkubur, mereka tentu akan sedih dengan kenyataan orang-orang sekarang tidak tahu sejarah yang sebenarnya. Tengah di sini adalah ya lokasi Timur Tengah, yang sekarang kita sebut dengan timur, padahal bukan di timur, dia ada di tengah. Pas tengah bumi adalah daerah Timur Tengah ini sekarang pusat awal peradaban manusia. Nanti kita lihat petanya ya. Kita lihat peta sejarah yang sebenarnya, dan sebenarnya orang-orang barat pun sudah mulai terbuka dengan masalah ini karena mereka sendirilah yang meneliti hal-hal ini. Bahasa Arab berakar dari bahasa Semit Tengah. Semit Tengah diantaranya bahasa yang dipakai orang Yahudi sekarang atau bahasa dikenal dengan bahasa Hebrew. Bahasa Hebrew ya. Dan bahasa Aramaik, Aram itu atau Suryaniyah yang ada di daerah Syria yang warna merah itu ya, kelihatan warna merah, Aramiyah. Yang biru itu Ibariyah, itu Hebrew, yang biru kecil itu bahasa Yahudi awalnya. Yang luas bahasa Aram. Ya, bahasa Aram ini adalah bahasa yang dipakai di masa Jesus Christ atau Isa Al-Masih. Isa bin Maryam. Ini masa ketika Isa pakai diriwayatkan kalau menggunakan bahasa Aramik, atau murid-murid atau pengikut Nabi Isa setelahnya adalah menggunakan bahasa Aram. Bahasa Aram berbeda dengan bahasa Hebrew. Bahasa Hebrew dianggap lebih lama, bahasa Aram datang setelahnya karena Yahudi lebih lama, karena Nabi Yahudi itu, jangan salah, Yahudi itu bukan agama. Yahudi itu keturunan. Nabi Isa juga Yahudi, keturunan Yahudi. Semuanya adalah anak dari Israel. Israel adalah nama dari Nabi Yakub. Di juz 4 Al-Quran bisa dilihat kutiba dalam juz 4 bisa dilihat ada kata Israel, nama Israel. Israel yang dimaksud adalah Nabi Yakub alaihissalam.
seluruh keturunan Nabi Yakub itu yang kemudian disebut dengan Yahudi. Jelas ya? Jadi Yahudi itu bukan agama sebenarnya. Agamanya bukan disebut dengan Judaism. Judaism itu ya pengikut dari ajaran-ajaran tersebut yang mereka klaim sebagai ajaran Nabi Musa. So, di sini ya, kalau kita lihat Semit yang paling utama ada 5 warnanya itu ya, bisa dilihat warna merah yang Aramaik atau yang para pengikut Nabi Isa di masa lalu. Sebagian ada yang benar, kaum Hawari, sebagian lagi ada yang menyimpang, yang menuhankan Nabi Isa. Begitu juga dengan pengguna Hebrew atau Yahudi, sebagian benar mengikuti Nabi Musa sesuai dengan ajaran Nabi Musa, sebagian lagi membangkang. Arabiyah ini adalah bahasa Arab itu. Ini juga bahasa Semit. Makanya kalau Anda perhatikan bahasa-bahasa Hebrew, Aram, dan Arab dekat sekali. Kalau orang Yahudi dan Nasrani mengucapkan salam, bagaimana mengucapkannya dalam bahasa mereka? Shalom, shalom alaikum, shalom alaikum, salamu alaikum, assalamu alaikum. Ada salah satu ustadz, saya lupa namanya ya, Ustadz Ahmad siapa saya lupa, yang mantan pembelajar, memang orang Kristen asalnya, dan dia belajar langsung di tempat dituliskannya Bible di daerah Palestina. Beliau lebih lancar tentang masalah kesamaan-kesamaan dari istilah-istilah, termasuk Bismillahirrahmanirrahim, ada versinya juga. Jadi memang dekat sekali. Yahudi, Nasrani, dan Islam adalah satu rumpun dari asal agama Nabi Ibrahim. Hanya kemudian terjadi ada penyimpangan. Jadi ini asal-usulnya ya, baru asal-usul, baru satu halaman. Ini masih ada 20-an halaman lagi ya, kita bahas. Baik. Nah, Semitik ini, Semit ya, dia dari daerah Timur Tengah, ini makanya penting antum tahu peta buta. Kalau misalnya nggak paham peta buta, bisa sambil buka Google Map atau peta dunia di HP. Sambil melihat ini biar paham. Ini negara apa saja, itu yang bentuknya gini, yang bentuknya gini. Harus kenal. Kalau nggak kenal maka percuma saya menjelaskan di sini ya. Jadi ada daerah Mesir. Daerah Mesir satunya juga yang tertua di situ, tapi yang lebih tua lagi yang North Semitic, Semit yang utara. Oke, yang hijau itu yang Arab sekarang, Arab Saudi ya. Yang bawah itu Arab Selatan, Yaman. Yang oranye itu adalah Somalia. Itu juga bahasa Semit Selatan. Sampai sekarang semua ini masih menggunakan bahasa Semit, bahasa tertua di dunia. Oke, kita masuk. Ya, ini gambaran umumnya tentang bahasa Semit asal-usulnya ya. Lebih rinci lagi, tapi tentu nggak saya bacakan semua di sini karena nggak mungkin. Intinya adalah antum kenali bahwasanya Arab, bahasa Arab ini adalah satu sepupu atau saudaraan dengan bahasa Aramaik dan Hebrew dan bahasa Ethiopia. Ini semua adalah masih satu rumpun. Ya kayak kita dengan orang Malaysia lah ya. Ngomongnya masih dekat-dekat mirip. Ya seperti itulah kira-kira satu rumpun. Dengan bahasa Tagalog juga Filipin masih dekat-dekat. Nah, sejarah bahasa Arab, sejarahnya, kalau dirunut kepada awal pertemuan menemukan bahasa Arab itu adalah ditemukan pada abad ke-1 sebelum Masehi. Berarti 100 tahun sebelum kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Masehi itu kan patokan kelahiran Nabi Isa alaihissalam, Al-Masih. Nah, di sini ya bentuk-bentuk hurufnya masih belum. Bahasa Arab ketika itu bahasanya saja Arab tapi hurufnya bukan huruf Arab. Namanya huruf Nibutiyah atau Nabatean, Sofaiyah, Sofaitik, dan Hismaiyah atau Hismaitik. Jadi ini gambarannya ya, bisa dilihat dipahat seperti itu, seperti ini 100 tahun sebelum Masehi. Oh, jauh banget ya, 2000 tahun yang lalu lebih. Nah, ini pahatan Nibutiyah, pahatan huruf Nibutiyah. Nabatean ini huruf yang digunakan kaum Tsamud. Kaum Tsamud ini yang kaum Nabi siapa kaum Tsamud ini? Kaum Nabi siapa? Ayo. Nabi siapa Tsamud? Nabi Saleh. Nabi Saleh. Kaum Tsamud Nabi Saleh. Makanya sampai sekarang ini saya matikan dulu ya, ada suara. Nah, jadi kaum Tsamud ini kan kaumnya Nabi Saleh. Sampai sekarang ada namanya Madain Saleh. Kota-kota bekas kaum Saleh yang sekarang ada di mana? Ada di Arab Saudi. Dan itu menjalur ke atas juga sampai ke Petra, Saint Petra yang ada di Yordania. Ya ini ya, ini sisa-sisa peninggalan kaum Saleh, kaum Tsamud yang diazab oleh Allah sampai habis. Kecuali Nabi Saleh dan kaumnya yang mengikuti. Mereka adalah memahat gunung. Ini bukan bangun ya. Jadi gunung mereka pahat jadi bangunan.
Jadi seperti itu gambaran kehidupan di masa lalu kaum Nabatayan. Ada yang menyebut ini bukan kaum Nabatayan, tapi mereka yang datang setelahnya, atau ya kira-kira mendekati lah ya. Ada dua pendapat masalah kaum Tsamud ini. Intinya adalah asal usul bahasa Arab dulu erat kaitannya dengan kaum Tsamud. Kaum Tsamud inilah huruf-hurufnya ya masih terpahat. Mereka sudah bisa baca tulis sejak masa-masa sebelum Masehi, ratusan tahun sebelum Masehi. Bangunannya pun demikian megahnya. Dan mereka diazab oleh Allah. Sampai sekarang masih tersisa. Makanya di Al-Quran, Qul siru fil ardi thumman dhuru kaifa kana akibatul zalimin. Katakanlah wahai Muhammad, berjalanlah kamu di atas muka bumi dan lihatlah bagaimana akibat orang-orang yang zalim. Itu sisa, bangunannya sisa, orangnya sudah hilang. Piramida sisa, orangnya sudah hilang. Semuanya hancur, orang-orang yang berbuat zalim. Perkembangan huruf Arab, jadi ini asal muasal huruf Arab itu memang berasal dari Aramaik yang tadi kita jelaskan. Aramaik bahasa Semit Tengah tadi, yang berasal dari Nabatayan, kaum Nibtiyah. Kaum Nibtiyah ini adalah Nabatayan atau yang dikenal dengan kaum Tsamud, yang mereka itu punya kekhususan memiliki kekuatan untuk memahat gunung atau batu besar menjadi rumah, menjadi istana. Itu nggak dimiliki kaum-kaum yang lain. Ini asal-usul hurufnya kelihatan di kanan yang hitam ya. Alif, ba, ta. Bisa saya zoom ya? Nggak bisa di sini ya. Nggak bisa saya zoom karena saya pakai laptop, bukan pakai tablet ya. Biasanya peserta bisa zoom itu Zat. Bisa ya? Oh, peserta bisa zoom ya. Bisa di zoom sendiri. Bisa dilihat ya. Alif, ba, ta, tha. Kirinya adalah huruf nibti. Kirinya lagi Arabi jazm. Arabi jazm ini juga salah satu jenis bahasa Arab. Terus kirinya Arabi musnad. Arabi musnad ini yang ada yang Tsamudi. Tsamudi berarti dari kaum Tsamud. Ada Sabai, kaum Saba. Di masa Nabi Sulaiman, kaum Saba ya. Nah, seterusnya ini berkaitan semua. Ya, makanya sekarang sangat krisis ya belajar sejarah-sejarah yang ya pelajaran-pelajaran yang ilmiah seperti ini jarang. Yang ada kisah-kisah Nabi yang dipelajari anak-anak ngarang dewe. Ngarang sendiri kisah nabinya. Nggak merujuk ke Al-Quran. Ngarang dibahasakan ulang sendiri pakai kata-kata sendiri. Ini berarti berpaling dari yang ilmiah kepada yang ngarang sendiri. Banyak antum temukan ya kisah-kisah para nabi yang dijual di mana-mana itu. Omongan yang ngarang sendiri omongannya. Enggak meneliti secara ilmiah. Fakta-fakta ilmiah seperti ini kan menarik untuk disajikan ya. Padahal sayangnya sulit kita cari buku kisah nabi yang benar-benar ilmiah. Terus berikutnya ya. Teks Arab masa Islam awal itu awalnya tadi Arab seperti kita jelaskan pakai bentuk huruf seperti ini ya. Huruf-huruf yang ya nggak bisa kita baca sekarang ya tentunya. Ini asal muasal huruf Arab. Dan ini contoh pahatan teks Arab di awal tanpa titik, tanpa harokat. Di masa lalu ya bahasa Arab itu nggak pakai titik dan nggak pakai harokat. Titik dan harokat baru datang ratusan tahun setelah Rasulullah SAW wafat. Dibuat untuk memudahkan. Awalnya titik dulu. Setelah titik baru kemudian banyak salah mengucapkan ya, baru dikasih harokat-harokat. Itu pun nggak diharokati semua. Ya, ini contohnya ya. Bisa dilihat di layar aja, saya nggak perlu bacakan. Ini juga manuskrip Quran tertua di dunia yang berhasil ditemukan. Berasal dari sekitar paling polnya itu apa bahasa Indonesia? Paling mentoknya itu 25 Hijriah. Tahun 25 Hijriah setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Ya, ini, antum bisa lihat ini teks Quran yang masih ada di Birmingham University di Inggris, bukan di Arab, bukan di Mesir, bukan di Syam, bukan di mana ditemukannya. Adanya di mana? Di Birmingham University. Ya, karena memang mereka yang mengambil harta-harta leluhur-leluhur kita. Ya, prosesnya mungkin panjang ya, bisa sampai ke sana. Masih ada jual beli barang-barang antik. Ini kan masuk barang antik yang sangat mahal nilainya ya. Jadi teks tertua Quran dulu tidak pakai titik, tidak pakai harokat. Bisa dicek sendiri di internet Birmingham University Quran manuskrip. Nanti akan muncul ya. Jadi yang saya tunjukkan di layar ini adalah antum bisa explore sendiri. Saya hanya memberikan kunci kecil, Anda yang melanjutkan bukanya. Gitu ya. Nah, siapa tapi yang pertama kali pakai bahasa Arab? Kita mulainya dari sini dulu ya, sebelum kita masukkan apa? Karena ini akan berkaitan dengan mukjizat bahasa Arab itu sendiri. Dan dulu saya pernah menyampaikan tentang masalah mukjizat bahasa Arab dalam webinar khusus.
Ada dua pendapat. Satu pendapat mengatakan bahwa itu adalah Ya'rub bin Qahtan. Yang pendapat lain adalah Ismail bin Ibrahim, Nabi yang kita kenal. Ya'rub bin Qahtan ini pendapat mereka yang tinggal di daerah Yaman, karena mereka adalah penduduk pertama di atas muka jazirah Arab. Jadi manusia yang pertama kali tinggal di daerah Arab adalah orang-orang Yaman itu, bangsa Qahtan. Bangsa Qahtan sampai sekarang ada banyak kabilah-kabilahnya, ada banyak sekali. Dihimpun menjadi satu bangsa Qahtan yang mereka mayoritasnya ada di Yaman dan sekarang juga sudah tersebar kemana-mana, bukan hanya di Yaman. Nah, orang yang disebut pertama kali mengucapkan bahasa Arab adalah Ya'rub bin Qahtan. Makanya istilah nama Arab ini diambil dari namanya Ya'rub. Ya'rub, Arab. Ya'rub diambil dari kata itu, nama bahasa Arab. Nah, selain dari kaum Qahtan, bagi kaum Qahtan adalah kaum pendatang. Musta'robah namanya. Musta'robah yang diarabkan gitu ya istilahnya ya. Bukan Arab asli. Pendapat yang kedua adalah kelompok yang mereka tinggalnya di Hijaz. Di Hijaz ini adalah Arab Saudi itu ya, daerah Arab Saudi, Makkah, Madinah dan sekitarnya, itu Hijaz. Mereka mengklaim bahwa ini Hijaz, daerah yang dikenal dengan bangsa Adnan. Adnan adalah leluhur Rasul yang paling mentok, yang kemudian setelahnya Rasul bilang tidak diketahui siapa. Di atasnya Adnan tidak diketahui siapa. Tidak pasti, karena ada perbedaan pendapat nasabnya setelah Adnan. Nah, Adnan ini adalah keturunan Nabi Ibrahim dari jalur Nabi Ismail. Kaum Adnan, para keturunan Adnan ini berpendapat bertentangan dengan pendapat kaum Qahtan tadi. Mereka menganggap bahwa yang pertama kali mengucap bahasa Arab adalah Ismail. Dan Ismail mengucapkan bahasa Arab murni sebagai ilham wahyu dari Allah. Dan sudah fasih berbahasa Arab sejak usia 14 tahun. Ini pendapatnya penduduk Hijaz atau kaum Adnan. Ada dua pendapat tentang ini. Tidak bisa kita pastikan yang mana asal-usul bahasa Arab. Siapa yang pertama kali mengarang bahasa Arab, tapi kita bisa lihat tadi asal mula penulisannya, asal muasal dari mana. Jadi memang bangsa Qahtan dan bangsa Adnan bisa dilihat ya. Qahtan yang warna coklat tua, Adnan yang warna coklat muda. Ini Qahtan, kaumnya Ya'rub bin Qahtan. Adnan ini kaumnya keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Dan mereka ini adalah dua bapaknya Arab. Adnan dan Qahtan dijuluki sebagai dua bapak bangsa Arab. Dua bapak bangsa Arab. Nah, kenapa saya bahas dari situ? Karena ini berkaitan bahwasanya bahasa Arab berakar kuat dari awal bahasa manusia. Bahasa yang masih murni dari awal-awal manusia itu ada di atas muka bumi. Anda bisa lihat di sini adalah peta seluruh peradaban dunia yang pernah tercatat. Jadi mereka, para peneliti zaman sekarang, meneliti melalui artefak-artefak kuno, peninggalan-peninggalan kuno, dicek kapan manusia itu muncul di atas muka bumi. Diteliti dari barang-barangnya. Dan tertemukan bahwa yang paling tua adalah yang warna merah. Yang warna merah ya. Dan kebiasaan manusia di masa lalu adalah mereka tinggal di sekitar sungai. Karena nggak mungkin tinggal kalau nggak ada sungai. Nggak bisa minum. Ya, kalau sekarang antum nggak kepikiran itu karena udah ada PDAM, ada keran, ada pipa air. Zaman dulu nggak kayak gitu. Makanya mereka tinggalnya yang warna merah itu, yang manusia tertua di atas muka bumi menurut penelitian sejarah adalah yang warna merah tadi di sungai Indus dan Gangga di India, sungai Tigris dan Efrat di Irak, dan sungai Nil di Mesir. Tapi yang paling tua adalah yang di sungai Tigris dan Efrat atau dikenal dengan peradaban apa? Ada yang tahu? Siapa yang tahu peradaban apa ini? Sayangnya tidak diajarkan, padahal ini penting ya. Mesopotamia dan Babilonia. Ada itu tulisannya di layar. Mesopotamia dan Babilonia. Ya, Babilonia salah satu rajanya siapa? Nimrod. Yang kemudian membakar Nabi Ibrahim. Ini asal-usulnya. Ini yang tertua adalah, jejak manusia yang tertua adalah di zaman masa-masa Nabi Ibrahim tersebut. Dan di atas-atasnya kurang diketahui. Di sini ya, penelitiannya menurut peta ini. Kita nggak tahu yang peta-peta lain ya. Ya, ini yang tertua. Dari situlah kemudian manusia berasal. Karena di zaman tersebut ya, salah satu raja Babilonia kan pernah berkeinginan mengumpulkan seluruh manusia seperti di zaman Nabi Nuh. Ditaruh di bawah Babel Tower. Babel Tower. Menara Babel. Menara Babel itu diinginkan menjadi pusat seluruh manusia di situ. Itu ada di daerah Tigris dan Efrat. Nah, barulah dari tengah itu menyebar. Makanya disebut sebagai tempat pusat peradaban manusia.
ada di daerah tersebut. Makanya para nabi banyak muncul di sana. Karena di sanalah asal muasal semua manusia tinggal. Di daerah tersebut, di daerah tengah yang warna merah itu ya. Makanya intinya di situ, para nabi banyak diutus di situ yang disebutkan dalam Al-Quran. Masih banyak yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Ini belum kita masuk ke materi inti ya, baru awal-awal doang pembukaan pengenalan agar antum faham tentang materi tersebut. Ini bisa dikasih lihat juga peta sejarah peradaban manusia seluruhnya. Yang paling tua adalah di daerah Mesopotamia atau di Timur Tengah tadi, tahun 5500 sebelum Masehi, ya di masa-masa tersebut ya. Baru dari situlah kemudian tersebar ke seluruh penjuru dunia. Asal muasalnya dari daerah tersebut. Oke. Ini mohon maaf banyak yang kalau misalnya muncul live meeting kadang memang error ya. Tapi kalau memang mau live, saya minta agar izin dulu. Agar terbiasa dengan adab sopan santun majelis. Jadi dibiasakan izin dulu, saya izin mau keluar dulu. Izin dulu, ketik chat ya. Jangan langsung keluar seenaknya, masuk keluar. Ini adalah tidak ada adab sopan santun majelis. Kalau dengan saya tidak masalah, tapi takutnya terbiasa dibawa ke majelis lain, ini tidak boleh. Karena ini untuk menghormati ilmunya, bukan menghormati pematerinya. Nah, kita masuk ya. Jadi awal mula manusia dari daerah situ. Makanya para nabi banyak muncul di sana dan bahasa Arab adalah bahasa yang berakar kepada asal muasal manusia. Bukan sembarang bahasa, Pak. Ini peta penyebaran bahasa Arab tadi sudah kita jelaskan ya. Ini yang awal mula bahasa Arab dari bahasa Semitik, kemudian penyebarannya di masa sebelum Islam, kemudian ini peta agama sebelum kedatangan Islam, dikelilingi dengan Kristen, Yahudi, dan ada Majusi juga, macam-macam di sini ya. Agama-agamanya ketika itu. Kaum Yahudi datang ke sana untuk mencari Nabi terakhir. Kaum Kristen pun juga mendapati nama Nabi Muhammad di dalam kitab-kitab mereka di masa itu. Dan sebagian kaum Kristennya ada yang mengikuti iman yang benar sesuai dengan Nabi Isa alaihissalam. Yang disebutkan dalam surat, disebutkan dengan istilah Ashabul Ukhdud. Itu ya, yang ada di daerah Yaman. Jadi enggak semua Kristen terus salah, semua Yahudi terus salah. Sebagian Yahudi adalah masuk sesuai dengan ajaran Musa, maka dia adalah masuk surga. Sebagian Kristen yang mengikuti jejak Nabi Isa sesuai dengan ajaran Nabi Isa adalah masuk surga. Jadi enggak dipukul rata semuanya. Jadi sampai kemudian Rasul SAW muncul, di masa itu juga masih banyak orang-orang pengikut Kristen yang benar mengikuti jalan tauhid. Dan di sini kita masuk ya. Setelah peta agama sebelum masuk Islam, kemudian Islam muncul yang warna oranye tua, itu adalah kekuasaan di zaman Nabi Muhammad. Yang warna oranye muda adalah kekuasaan di masa 4 khalifah yang datang setelah beliau, terutama diperluas dengan sangat oleh Umar bin Khattab ya. Berhasil memukul mundur atau menghabisi 2 kerajaan besar di masa itu, yaitu Romawi dan Persia. Itu dilakukan di masa Umar bin Khattab. Walaupun peperangannya sudah dimulai sejak zaman Nabi Muhammad. Berhasil mengalahkan Persia, habis Persia, kerajaan besar itu, kerajaan Sasan dan kerajaan Bizantium Romawi juga habis. Dikalahkan, mereka tinggal tersisa dikit daerah Eropa Selatan. Eropa yang pinggir-pinggir itu ya, sisanya di situ Bizantin. Itu sudah terjadi di masa Umar bin Khattab. Ketika itulah bahasa Arab mulai termasuki dengan bahasa-bahasa asing karena sudah tercampur dengan orang-orang asing. Warna merah muda itu adalah masa terluas kekuasaan Umayyah. Umayyah adalah dinasti keturunan-keturunan Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya, di masa Umayyah itu sampai ke Spanyol, sampai ke Portugal, sampai ke daerah selatan Prancis, dan sebenarnya juga ada di sebagian Italia. Ini panjang, nanti kita jelaskan mana daerah-daerah yang pernah dikuasai oleh umat Islam ya. Banyak sekali, ini kayaknya nggak cukup waktu saya ya. Wah, ini banyak daerah-daerah Eropa yang pernah dikuasai orang-orang Islam di masa lalu. Tapi tidak pernah diajarkan di sekolah, di mana. Ya itulah, karena umat Islamnya sendiri tidak tahu identitas dia. Tidak tahu dengan sejarahnya dia sendiri. Tidak membaca, tidak faham peta, tidak. Akhirnya umat Islam bukan jadi umat Iqra. Nggak lagi Iqra ya. Iqra-nya Iqra WhatsApp, Iqra Facebook, Iqra Instagram, Iqra YouTube, Iqra. Kitab-kitabnya ditinggal semua. Apalagi kitab yang paling utama, kitab Al-Quran, ditinggal. Akhirnya seperti ini. Sejarahnya udah nggak tahu. Dulu gimana Islam, nggak tahu. Bingung ya.
Ditanya sejarah Nabi Muhammad aja udah pusing minta ampun. Tapi kalau ditanya pemain bola siapa atau artis siapa, hafal. Nah, ini berbahaya kalau sampai seperti ini ya. Berarti sudah krisis identitas. Kita lanjutkan. Yaitu military campaign yang warna arah panah itu adalah pengiriman utusan perang di masa tersebut sampai ke daerah-daerah tersebut, sampai daerah Rusia, sampai daerah India, sampai daerah perbatasan Cina, sampai ke dari Spanyol sampai perbatasan Cina itu dulu dikuasai oleh orang-orang Islam. Ini sebagiannya yang baru saya tunjukkan. Nah, ini adalah kekuasaan Islam yang pernah terjadi di seluruh dunia. Yang tadi kan di bawah satu kekuasaan atau Umayyah. Ini yang selain dari tersebut, walaupun sebenarnya nggak sampai Papua luas segitu ya, nggak, yang Indonesia itu masih kurang tepat ya. Coba di sini kita tunjukkan ya. Jadi list kerajaan-kerajaan Muslim bisa antum melihat di Wikipedia ini. Ya nanti mungkin saya bagikan filenya, bisa dipelajari sendiri ya. Jadi sejarah Islam, sejarah yang besar. Begitu banyak kerajaan Islam yang pernah berdiri di atas muka bumi, dan kita cuma tahu dikit banget. Sangat sedikit yang kita ketahui. Dan keluasan wilayah tersebut bisa antum lihat di yang warna hijau berikut. Sangat luas sekali. Sangat luas sekali. Yang sekarang kalau digabung benar-benar separuh dari dunia ini ya populasinya di sini, bahkan lebih. Umat Islam benar-benar banyak sekali. Di sini saya jelaskan ya. Jadi dari Spanyol sampai kemana-mana. India, hampir seluruh India pernah dikuasai. Daerah Asia Tengah itu semuanya pernah menjadi kerajaan Islam. Sebagian Cina pernah menjadi kerajaan Islam. Sebagian dinasti Cina itu kalau nggak salah, kalau nggak Tang yang Ming ya, itu pembesar-pembesar dinasti Cina itu adalah orang-orang Muslim. Salah satunya Zheng He atau Cheng Ho di sini ya disebut. Zheng He itu pembesarnya. Pembesar dinasti yang sebenarnya dipimpin oleh non-Muslim, sampai sebagian raja kaisar Cina itu ada yang masuk Islam, sebagiannya. Dan sampai sekarang masih banyak peninggalan-peninggalan di Cina yang sudah mulai hilang dari sejarah, padahal itu banyak akarnya dari Islam. Termasuk hubungan dengan Korea. Saya banyak penelitian tentang masalah ini, tentang Cina, Korea, dan Jepang di masa lalu, hubungannya dengan Islam seperti apa. Jadi sejarah kita sejarah yang sangat besar, termasuk Afrika. Sebagian besar Afrika, dulu Afrika bagian agak selatan itu tidak banyak diduduki dengan penghuni. Jadi kerajaan-kerajaan besar di Afrika itu dulu adalah kerajaan-kerajaan Islam. Ini saya tunjukkan aja sebagian biar antum bisa membayangkan. Ini di Mesopotamia sendiri, sekian banyak kerajaan Islam yang pernah berdiri. Di Saudi Arabia sendiri, sekian banyak kerajaan yang pernah berdiri. Di Bahrain, di Qatar, Kuwait, dan daerah-daerah Arab semua. Kita tinggalkan daerah Arab karena banyak sekali. Di Afrika Utara, berapa banyak kerajaan yang pernah berdiri, bahkan sebagiannya yang sampai di daerah Italia itu ya. Jadi seperti Emirate of Cordoba ini yang daerah nyampe ke Spanyol. Dan juga, ya ini banyak, Al-Murabit, Al-Muwahhid, banyak dinasti Ayubi, dinasti Idrisi, itu Aghlabi, itu sampai ke Italia Selatan. Sebagian juga masuk ke Perancis Tengah, pernah ada. Kerajaan di Perancis Tengah pernah ada. Nggak ada yang tahu. Karena emang nggak dipelajari. Ya, nanti kalau saya jelaskan kayak ini disebut ngarang sendiri. Padahal bukan ngarang sendiri. Benar-benar di sini itu, ya, murni bisa antum melihat, ini agak nutupin. Nah, ini di Kaukasus. Kaukasus ini daerah Asia Tengah situ ya, dengan Rusia. Di Turki, lihat. Ini semua kalau antum klik, ini akan tertuju kepada sebuah kerajaan khusus. Yang bisa antum kaji khusus, menjadi sebuah materi khusus. Besar Pak kerajaan Islam di masa lalu. Sejarahnya sangat besar. Makanya saya bilang 1000 tahun yang terhapus dari sejarah. Karena emang umat Islamnya sendiri yang sebenarnya menghapus sejarah mereka. Gak dipedulikan. Untuk melihat nih daerah Armenia, Georgia, Rusia bahkan. Kerajaan Islam pernah berdiri di Rusia. Ada berapa tuh di Rusia? Kerajaan Islam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kerajaan Islam pernah berdiri di Rusia. Tidak ada umat Islam yang tahu. Daerah Spanyol, berapa kerajaan pernah berdiri nih? Ini termasuk kerajaan-kerajaan Tawaif ini ya. Taifah ini yang kerajaan Taif, kerajaan-kerajaan kecil. Anggaplah nggak usah dihitung ya. Kerajaan Spanyol ini kerajaan yang benar-benar agung dan besar. Nanti kita lihat masalah Spanyol khusus mungkin ya. Kalau waktunya ada di Prancis itu ada ditunjuk di situ ya, masalah Fraxinetum.
Ini saya pernah meneliti, ini khusus ada makalah saya khusus ada. Di Italia juga pernah berdiri 3 buah kerajaan Islam di Italia. Nggak tahu kan? Nggak tahu karena umat Islamnya nggak belajar sejarahnya sendiri. Ini baru yang Eropa ya. Eropa besar dan salah satunya yang Turki. Yang Turki itu sampai ke daerah Albania, Yunani. Itu dikuasai orang Islam. Balkan, semenanjung Balkan itu. Yunani pernah dikuasai umat Islam di masa lalu. Banyak yang tidak tahu. Ya karena yang dibaca WhatsApp dan Facebook dan Instagram ya. Ya tidak belajar jadinya ya. Jadinya debat sama orang lain. Jadinya beli barang gitu ya. Habislah uangnya, ilmunya tidak dapat. Jadi miskin secara mindset. Umat Islam sekarang miskin secara mindset. Pola pikirnya bukan produktif tapi konsumtif. Konsumsi terus, tiap hari mengkonsumsi. Apa? Mengkonsumsi. Tidak produktif. Berbeda dengan leluhur-leluhur kita di masa lalu yang begitu luar biasa. Nah, kita lihat di sini ya. Ini kerajaan-kerajaan di daerah Afrika yang pernah berdiri di sana. Orang-orang Afrika asli. Di antaranya adalah salah satu orang terkaya di dunia yang gak ada yang mengalahkan jumlah hartanya. Mansa Musa. Mansa Musa dari kerajaan, kalau nggak salah, daerah Timbuktu atau apa ya. Timbuktu itu kerajaan besar dulu. Timbuktu kerajaan besar sekali di daerah Mali itu ya. Ini. Mali Empire. Ini yang kerajaan terbesar yang pernah ada di Afrika salah satunya. Orang-orang Afrika asli, bukan orang Arab yang memimpin. Kerajaan Islam. Timbuktu itu dulu menjadi pusat peradaban di Afrika juga. Tuh, banyak. Ini kerajaan Afrika doang ini banyak banget. Antum klik satu itu artikel khusus masing-masing. Di India, kerajaan-kerajaan Islam yang pernah berdiri di India. Berapa kesultanan yang pernah berdiri. Banyak banget. Ini yang daerah Eropa lagi. Daerah Balkan, berapa kerajaan yang pernah berdiri. Antum melihat kerajaan Islam yang pernah berdiri. Di daerah Rusia lagi. Yang tadi 9 ditambah yang ini di Rusia. Tambah lagi. Berapa puluh kerajaan yang pernah berdiri di daerah Eropa. Banyak banget. Pernahkah umat Islam bahas ini? Tidak pernah. Tidak dibahas ya. Kalaupun ada yang bahas nanti dituduh radikal segala macam. Gak jadi dibahas ya. Nah, India juga. Kerajaan Islam besar pernah berdiri di India. Hampir seluruh India dikuasai umat Islam. Tapi lihat bagaimana toleransi yang diberikan sampai sekarang kita lihat sisa-sisa Hindu. Banyak malah Hindu mengalahkan mayoritas India. Tapi lihat ketika Hindu menjadi mayoritas, orang Islam di sana dizalimi. Dibunuh di sana-sini. Ini terus terang. Dibunuh di sana-sini sampai sekarang. Nah, untuk melihat di sini kesultanan Islam pernah berdiri di India. Seberapa banyak itu? Berapa puluh itu kesultanan Islam yang pernah berdiri di India, di Afghanistan, di daerah Asia Selatan, Asia Tenggara, maaf ya. Yang di daerah kita, Indonesia dan Malaysia dan sekitarnya, termasuk di Filipina. Antum melihat di Filipina, ada berapa kerajaan pernah berdiri di Filipina? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kerajaan Islam pernah berdiri di Filipina dan mereka yang benar-benar melawan penjajah Prancis dan Portugal. Adakah yang pernah bahas? Tidak ada. Jarang. Lapu-Lapu. Pahlawan besar yang ada di Filipina, Lapu-Lapu. Yang sekarang anak-anak kecil kenal. Tapi nggak tahu siapa Lapu-Lapu. Orang Islam yang besar yang pernah memimpin perlawanan melawan penjajahan. Jihad. Berjihad melawan penjajah. Di Thailand, kerajaan-kerajaan yang pernah di Thailand. Di Champa, di daerah sana ya. Ini Champa daerah sekitar Kamboja dan Vietnam. Arakan yang daerah Myanmar. Banyak banget, Pak. Ya, antum sekalian kalau perhatikan di sini masih banyak sekali PR kita dalam mengetahui sejarah kita sendiri. Krisis dengan identitas kita sebenarnya. Dan penyebaran kekuasaan tadi yang begitu luasnya, yang bisa antum lihat total seluruh kerajaan yang tadi kita sebut ya, kira-kira yang warna hijau itu. Kecuali Indonesia mungkin kurang presisi di masalah Indonesia Timur ya. Tapi memang pernah ada kerajaan berdiri di Papua, kerajaan Islam, di Maluku, di Sulawesi, banyak di masa lalu. Tapi ada yang menggali, tidak ada. Nah, ini peta penyebaran bahasa Arab di zaman modern. Ini adalah negara-negara yang menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa resmi. Pernahkah kita tahu mungkin, atau mungkin baru ya di sini ada Somalia. Kita mungkin baru tahu, Somalia ternyata pakai bahasa Arab. Daerah Afrika itu, utara itu semua orang-orang Arab yang megang ya. Sebenarnya padahal mereka adalah bangsa Afrika, bangsa Berber dan bangsa Amazigh. Nah, ini peta populasi muslim di dunia, bisa antum lihat juga gambarannya. Dengan ini antum bisa membayangkan bagaimana bahasa Arab tersebar di tengah muka bumi ini. Peta populasi muslim
Dulu padahal kecil cuma di tengah yang daerah Arab ya. Islam hanya di situ. Lihat bagaimana leluhur-leluhur kita menyebarkan Islam sampai begitu luasnya, sampai ke tempat kita, menyeberangi lautan yang nggak bisa kita hitung berapa jauh dari Arab. Bagaimana perjuangan mereka menyebarkan Islam ini, sedangkan kita sendiri apa yang kita pernah lakukan untuk menyebarkan Islam? Kita dikasih PR ke daerah-daerah putih dan kuning itu yang belum disentuh oleh Islam, itu harusnya kita yang bertugas ke situ. Mereka yang hijau sudah melakukan, para pendahulu kita sudah punya hujah di depan Allah. Mereka pernah menebarkan Islam. Mereka bahkan mengorbankan nyawa dan hartanya untuk Islam. Nah kita, Indonesia yang dulu mayoritasnya Muslim, bukan, tapi Hindu dan Buddha dulu mayoritasnya ya. Bukan, atau semuanya dulu Hindu dan Buddha Indonesia. Dan animisme. Masuk Islam, para pendahulu kita bisa mengislamkan. Sampai sekarang kita lahir, kita nggak lihat lagi mana Hindu, mana Buddha lagi. Jarang. Mana animisme lagi. Jarang. Siapa yang melakukan? Leluhur-leluhur kita. Nah, kita dikasih tugas kecil, Pulau Bali. Dikasih daerah-daerah kecil di daerah Indonesia Timur. Bisa nggak kita melanjutkan tugas para pendahulu kita? Iya kan? Mereka bisa mengislamkan Jawa, bisa mengislamkan Sumatera, mereka bisa mengislamkan Kalimantan, mereka bisa mengislamkan Sulawesi, dan seterusnya. Kita dikasih tugas pulau kecil, Pulau Bali. Bisa nggak kita lakukan? Malu kita dengan pendahulu kita. Gitu ya. Jadi warna hijau ini oke, kita bangga boleh. Tapi siapa yang melakukan? Pendahulu kita. Nah kita ini tugasnya yang warna putih ini yang harus kita hijaukan. Kita kenalkan Islam. Nah, di masa lalu, peran yang begitu besar, kok bisa penyebarannya begitu besar, kekuasaannya begitu besar, karena Islam benar-benar pas turun di tengah dunia, dan mereka menguasai jalur sutra. Ini daerah masa lalu namanya jalur sutra. Ada jalur sutra darat yang warna merah, dan jalur sutra laut yang warna biru. Antum bisa klik di Google, Silk Road namanya ya, kalau bahasa Inggris saya mohon maaf kalau mengucapkannya salah. Jalur sutra. Semua perdagangan pasti melewati daerah-daerah Islam, tidak mungkin tidak. Makanya Islam bisa sampai ke Indonesia karena ini. Makanya antum temukan masjid tertua di Cina adalah di zaman para sahabat. Pertama berdiri adalah ketika zaman para sahabat di daerah mana? Daerah Guangzhou kalau nggak salah. Pokoknya yang daerah Cina itu yang warna biru ketemu merah itu ya. Daerah situ. Pokoknya awal mula populasi Muslim di Cina itu bukan hanya dari daerah barat, tapi daerah timur juga. Melalui laut dan melalui darat. Penyebaran Islam di Cina itu besar, Pak. Saya punya khusus pembahasan kalau tentang masalah hubungan Cina dan Islam di masa lalu ya. Begitu banyak dan kuat sekali. Sejarah yang tidak bisa dilupakan oleh bangsa Cina. Karena sebagian besar mereka adalah pembangun negeri Cina. Dinasti mereka dulu dibangun oleh kaum Hui. Kaum Hui itu kaum Muslim yang sampai sekarang mereka nggak bisa melupakan sejarah tersebut dan dianggap sebagai bagian dari bangsa utama. Saya lupa itu ada filosofinya tentang masalah kaum Hui ya sebagai bangsa utama di Cina. Dan antum perhatikan, Arabia benar-benar Allah memilih posisi ini bukan kebetulan. Makanya jangan lagi ada istilah Islam yang di Arab itu keras, nggak cocok kita pakai Islam Nusantara aja dan lain sebagainya. Islam pas diletakkan di Arab karena memang Allah tahu itu adalah tempat terbaik sebagai tempat penyebaran Islam. Posisi yang paling pas. Karena kalau antum mau menyuarakan sesuatu, tentu paling pas suaranya ditaruh di tengah agar sampai ke seluruh penjuru. Betul ya? Allah meletakkan perintah dan larangan diturunkan ke tengah dunia yang menjadi pusat jalur perdagangan. Siapapun mau dapat barang dari Asia, Eropa mau ketemu Asia harus lewat Islam. Ketemu negara Islam dulu. Dari Afrika mau ketemu barang-barang Asia, pertukaran barang dagang harus lewat negara-negara Islam dulu. Akhirnya Islam tersebar dengan cepat. Bahkan awal-awal kemunculan Rasulullah SAW, ya, kaum Hindu dan kaum Buddha di India dan di Cina sudah mencatat kedatangan Muhammad yang disebut dengan Buddha baru. Di sejarah Cina, kalau antum perhatikan di teks-teks kunonya, Nabi Muhammad dijuluki sebagai Buddha yang baru. Karena Buddha, secara bahasa Buddha itu artinya adalah Nabi. Buddha itu adalah orang yang tercerahkan. Arti aslinya. Antum cek di teks-teks kuno Cina di masa lalu,
Dan yang menulis bukan orang Muslim ya. Mereka mencatat Nabi Muhammad sebagai Buddha yang baru. Buddha yang terlahir. Jadi memang besar ya. Pemilihan Arab bukan sekedar kebetulan. Apalagi sampai naudzubillah min dzalik mengucapkan bahwa Islam Nusantara lebih baik dari Islam Arab, itu berbahaya. Berbahaya. Dianggap bahwa Islam Arab tidak cocok, Islam Arab bunuh-bunuhan. Loh, yang mengajarkan jihad adalah Rasul SAW. Yang orang Arab adalah Rasul SAW. Ketika antum memerangi orang Arab, berarti antum memerangi pertama Rasulullah Muhammad. Ini berbahaya. Antum menuduh Abu Bakar, Umar, dan Uthman, dan Ali. Antum menuduh mereka para sahabat semua adalah orang-orang yang lebih rendah dari antum. Berbahaya sekali. Mereka adalah penghulunya orang-orang Arab, Islam. Tidak boleh sampai diremehkan begitu. Bahaya kayak istilah-istilah ini. Ya, berbahaya. Pemilihan Arab sebagai pusat. Makanya dalam Al-Quran disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 143. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Dan begitulah kami menjadikan kalian sebagai umat wasata, pertengahan. Baik pertengahan secara posisi, fisik, ataupun pertengahan secara maknawi, yaitu adil. Tidak berlebihan, tidak ekstrim. Seperti kaum yang tidak mau menikah misalnya. Ya, kaum pendeta yang di masa lalu itu kan kaum rohbaniyah itu ya. Yang mereka itu anti dari menikah. Dan tidak pula ekstrim kiri yang mereka bermudah-mudahan dalam melakukan zina. Islam mengajarkan pertengahan wasat. Di semua lini, bukan hanya pernikahan. Di semua lini Islam mengajarkan pertengahan. Tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri. Bentar ya, saya mute dulu kalau ada yang dinyalakan. Nanti ada gilirannya kalau mau menyalakan mikrofon. Jadi, umat pertengahan, kalau antum lihat konteks ayat ini, di dalam juz 2, adalah berbicara tentang perpindahan kiblat. Betul ya? Antum bisa cek. Ayat ini adalah dalam konteks panjang tentang masalah perpindahan kiblat dari yang sebelumnya Baitul Maqdis di daerah Palestina dipindah ke Mekah, Ka'bah di Mekah. Perpindahan kiblat menunjukkan posisi, dan memang Mekah adalah pusat, pas di tengah seluruh dunia. Pas di tengah, bukan sembarang pilih. Dan menjadi umat pertengahan akan menjadi saksi bagi seluruh perbuatan manusia. Islam membolehkan dagang, Islam membolehkan Anda mengejar duniawi, boleh. Tapi Anda jangan lupa dengan akhirat. Atau Anda harus fokus dan akhirat, jangan lupa dengan dunia. Pertengahan, Pak. Sedangkan sebagian agama mengajarkan tinggalkan dunia seluruhnya. Sebagian agama mengajarkan, bukan agama atau pemikiran, mengajarkan kejarlah dunia seluruhnya. Islam pertengahan. Benar-benar posisi yang strategis, baik secara fisik maupun secara makna. Makanya Rasulullah SAW diperintahkan dalam Al-Quran, surat Al-A'raf ayat 158 ya. Qul ya ayyuhan nasu, inni rasulullahi ilaikum jami'a. Katakanlah wahai Muhammad, wahai manusia sekalian, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian semua. Berarti Rasulullah diutus bukan hanya untuk orang Arab saja. Ini mulai didesas-desuskan ya, bahwa seakan-akan Islam hanya agama untuk orang Arab saja. Selain Arab gak usah pakai agama Islam. Ini juga pemikiran yang menyimpang. Karena Rasul diutus kepada seluruh umat manusia. Apapun Anda asalnya, ras Anda, kulit Anda, warna apapun, Anda termasuk dalam kategori umat utusan Muhammad SAW. Dan bahasa Arab pernah saya jelaskan secara khusus mengapa bahasa Arab disebut sebagai bahasa pilihan yang Allah pilih, bukan sembarang bahasa. Dulu saya pernah jelaskan ini di webinar khusus berjudul Mu'jizat Bahasa Arab. Antum bisa cek di YouTube Kuba, ada YouTube. Ketik di YouTube kursus unggulan bahasa Arab, nanti keluar ada pembahasan khusus Mu'jizat Bahasa Arab. Antum bisa tonton di situ. Fokus saya membahas tentang masalah ini. Nah, memang Allah menjaga Al-Quran ini melalui bahasa Arab. Ketika antum belajar bahasa Arab, berarti antum menjadi salah satu dari bagian para penjaga Al-Quran. Jadi antum termasuk orang-orang yang menjaga Al-Quran melalui bahasa Arab ini. Belajar bahasa Arab bukan sekedar skill. Nah, kita lanjutkan di sini ya.
kita mulai masuk kepada apa saja pengaruh-pengaruh bahasa Arab. Kalau yang mukjizat bahasa Arab saya udah jelaskan. Antum bisa cek di situ ya, panjang banget. Bahasa Arab memang berbeda dari bahasa yang lain, bahkan terjaga selama 1400 tahun tidak berubah. Bahasa Arab ini masih murni. Kenapa? Karena bahasa Arab dijadikan media penjaga untuk Al-Quran. Kalau antum belajar bahasa Arab berarti antum sedang menjaga Al-Quran itu supaya tidak dimasuki kesalahan dalam penafsiran ataupun penulisan ataupun pengubahan yang berhasil mereka lakukan untuk menyerang Al-Quran. Maka kita adalah benteng penjaga pertama. Orang-orang yang belajar bahasa Arab adalah benteng penjagaan terhadap Quran dari segala bentuk distorsi dan pengubahan. Nah, sekarang kita masuk pengaruh bahasa Arab untuk dunia. Salah satu yang bisa kita lihat sampai sekarang adalah tulisan terbanyak yang dipakai nomor 3 di dunia adalah tulisan Arab. Terpakai dalam 66 buah bahasa. Di antaranya seperti bisa dilihat ya, ada Persia, ada Turki Utsmani, sebagiannya ada yang sudah tidak dipakai lagi, diganti dengan bahasa Latin, tulisan Latin. Kenapa? Akibat penjajahan. Dulunya leluhur kita di Indonesia ya, tidak bisa baca Latin, Pak. Makanya sampai dulu itu masih penulisan uang rupiah, sebagian ditulis pakai tulisan Arab. Uang rupiah, antum cari uang rupiah tua yang kuno zaman dulu ya, tulisannya masih pakai tulisan Arab. Atau gampangnya gini deh, antum tahu minuman larutan cap kaki 3? Itu kan tua banget ya. Lihat tulisannya pakai tulisan apa? Arab. Karena orang dulu bisanya baca yang Arab. Kalau disuruh baca yang Latin tidak bisa. Leluhur-leluhur kita begitu. Sekarang terbalik, Pak. Sekarang terbalik. Orang Indonesia sekarang bisanya baca Latin, bahasa baca Arab tidak bisa. Padahal bahasa yang dipakai leluhur kita bukan 1 tahun, bukan 2 tahun ya. Leluhur kita, orang Melayu, orang Jawa, orang Indonesia dulu, leluhur-leluhur kita selama ratusan tahun lamanya menulis dengan tulisan Arab. Sebelum itu mereka ngapain? Nulisnya dipahat di batu. Tidak kenal kertas, yang kenalkan kertas orang-orang Arab kok. Ya, leluhur-leluhur yang dulu yang nulisnya di batu, dipahat, di kayu. Yang kenalkan kertas juga orang-orang Arab. Pabrik industri kertas pertama di dunia adalah pertama dibuat oleh orang-orang Arab dinasti Abbasiyah. Pengenalan kertas, penemuan kertas memang dibuat di Cina, tapi industri besar kertas baru mulai di masa orang-orang Muslim Abbasiyah. Penemuannya memang di Cina kertas, tapi industri besar mulai dicetak jadi banyak, mulai dikenalkan kertas kemana-mana karena kebutuhan menukil, memindahkan Quran dan hadis ke banyak wilayah. Ya, bahasa pegon salah satunya ya, tadi disebut bahasa pegon itu bahasa Jawa kuno yang pakai tulisan Arab. Banyak, ratusan ribu manuskrip kita punya orang Indonesia sekarang ada di Belanda, di Universitas Leiden. Kita yang punya tidak bisa ngambil, Pak. Kita yang punya, tapi kita tidak bisa ngambil. Lihat aja sulit. Mau lihat teks punya leluhur kita sendiri, tidak bisa. Entah ratusan ribu atau jutaan ada di Universitas Leiden, Belanda. Lawang baru kemarin dikembalikan pedangnya di Ponorogo ya, sama kerajaan Belanda, baru ngakuin kalau salah, baru sekarang. Nah kita gini, lupa dengan jutaan orang pernah dibunuh oleh para penjajah. Minimal kita jangan sampai udah jutaan orang tidak bisa kita tuntut lagi karena sudah meninggal. Sejarahnya ini yang harus dijaga. Salah satunya juga dulu penulisan Arab itu juga di bahasa Cina pakai tulisan Arab. Xiao Erjing nggak tahu cara bacanya karena saya nggak bisa bahasa Cina. Ini juga penulisan Cina di masa lalu juga sebagian yang orang-orang Muslimnya nulisnya bahasa Cina pakai tulisan Arab. Dan banyak bahasa lain. Ini di antara bahasa-bahasa yang menggunakan sistem tulis Arab. Bisa antum lihat petanya ya, yang warna hijau muda, warna hijau tua ada penjelasannya pakai bahasa Inggris tapi di situ ya. Yang warna hijau tua ini yang official, yang resmi. Dan semakin menurun itu semakin tidak resmi. Semakin hijau muda itu berarti semakin tidak resmi penggunaan sistem tulis Arab ini. Di banyak bahasa, Kazakh, Kurdis, Uzbek, Punjabi, bahkan bahasa Aceh, zaman dulu juga masih pakai tulisan Arab. Bahasa Melayu, bahasa daerah-daerah macam-macam ya dulu masih pakai tulisan Arab. Bahasa Madura, bahasa Pegon Jawa, tulisan Pegon ya, tulisannya, bahasanya tetap bahasa. Jadi bedakan antara sistem tulis dengan bahasa ya.
Sistem tulisnya tulis Arab, tapi bahasanya mereka pakai non-Arab. Di antaranya ini ya. Yang warna hijau tua itu yang resmi sampai sekarang. Semakin ke bawah semakin tidak resmi. Oke. Penggunaan bahasa Arab memang begitu besar ya. Akibat dari kekuasaan yang tadi kita jelaskan, kekuasaan yang sejarahnya kita lupakan itu, pengguna terbanyak di dunia nomor 4, sekitar 422 juta orang pakai bahasa Arab. Dan menjadi bahasa resmi di 27 negara. Dan dia adalah satu dari bahasa resmi PBB. Satu dari 6 bahasa resmi PBB. Yang pertama, bahasa terbanyak dipakai di dunia adalah bahasa Inggris, 25% populasi dunia. Bahasa kedua terbanyak dipakai adalah bahasa Cina, 18%. Bahasa ketiga terbanyak adalah bahasa India. Bahasa keempat baru bahasa Arab. Terbanyak. Ya maklum Inggris karena penjajahan di masa lalu yang begitu besar oleh British. Kerajaan Britania Raya. Antum jangan terpukau dulu dengan ini ada efek penjajahan. Kenapa begitu? Antum lihat penyebaran bahasa Spanyol dan Prancis itu juga akibat penjajahan. Sampai sekarang kalau antum datang ke Afrika, ya, banyak di daerah sana kan daerah jajahan Prancis. Sampai sekarang ngomongnya apa? Bahasa Prancis. Baik daerah Kristen maupun Islam tetap pakai bahasa Prancis. Di daerah Arab, pokoknya di daerah benua Afrika itu. Ya akibat penjajahan. Mereka yang bekas dijajah Prancis pakai bahasa Prancis sampai sekarang. Mereka yang dijajah Inggris pakai bahasa Inggris sampai zaman sekarang. Sebagian besarnya. Atau dijadikan official yang kedua. Inggris contohnya ya. Kok Inggris? India contohnya. India dulu dijajah Inggris. Maka mereka pakai bahasa Inggris sebagai bahasa kedua. Makanya banyak orang India pintar bahasa Inggrisnya juga. Emang efek dari Inggris ini menjadi nomor satu. Efek dari dulu. Masa zaman kolonialisme Kerajaan Britania Raya. Cina banyak karena penduduknya yang banyak ya. Kalau Cina. Dan tersebar kemana-mana. India juga karena penduduknya yang banyak. Yang unik yang bahasa Arab. Arab bukan karena penjajahan. Kalau antum sebut penjajahan maka itu salah fatal ya. Karena banyak di situ tersebar bukan karena penjajahan. Kalau penjajahan kok bisa mereka mendirikan kerajaan sendiri? Tadi kita sudah sebutkan list-listnya ya. Berapa ratus kerajaan Islam yang pernah berdiri di atas muka bumi? Berapa ratus jumlahnya tadi yang kita tunjukkan. Kalau penjajahan tidak bisa mendirikan kerajaan sendiri. Beda dengan kerajaan Britania Raya tadi, mereka menjajah, ditindas, dikeruk hartanya. Beda sekali konsep penjajahan dengan konsep futuhat Islamiyah. Pembukaan Islam jauh berbeda dengan konsep penjajahan Barat. Terus kita lanjut ya. Penggunaan bahasa Arab ini ofisial menjadi resmi sebagai bahasa ke-6 di PBB, United Nations ya, bahasa ke-6. Bahasa yang resmi di PBB ada bahasa Inggris, bahasa Spanyol, bahasa Prancis, bahasa Cina, bahasa Rusia, dan bahasa Arab. Ya karena tadi kita sebutkan ada 27 negara menggunakan ini sebagai bahasa resmi. Oke. Nah sekarang kita masuk serapan-serapan bahasa Arab di bahasa-bahasa lain apa saja. Ini udah jam berapa ini ya? Udah jam segini nggak apa-apa ya. Saya lanjutkan aja karena materi intinya belum ini. Tapi nanti kita di sini saya hanya memberi kunci-kunci, antum yang melanjutkan delitinya. Gitu ya. Saya hanya ngasih kunci nih, antum buka sendiri. Saya kasih kunci, antum buka sendiri. Nanti antum cari sendiri, antum gali sendiri. Seperti di masalah bahasa Inggris nih. Ada sekitar ratusan atau mungkin lebih dari 1000 kosakata di bahasa Inggris berasal dari bahasa Arab. Memastikannya kita belum tahu karena harus butuh penelitian. Sampai sekarang belum ada penelitian yang khusus tentang ini. Ini bisa menjadi bahan penelitian khusus kalau antum mau berkiprah. Seperti kata sugar dari kata sukar, cotton dari kata cotton, kapas, magazine majalah itu ya, dari kata makhazin, maskara, maskharah, mask gitu, topeng atau masker ya. Sirup dari kata syarab, sirup ya. Sirup dulu juga dipakai untuk baik minuman biasa ataupun obat. Syarab dulu ya. Terus soda. Soda itu dari kata bahasa Arab juga suwaidah. Banyak ya. Asasin juga, hasyasin. Dulu kaum pembunuh itu dari kalangan Syiah. Banyak. Ini yang masalah bahasa Inggris itu ada banyak banget. Berkiprah itu berkontribusi. Memberi manfaat. Ini kan sebagai medan yang belum diteliti. Nah, itu bisa lanjutkan untuk menelitinya. Silahkan. Nah, kita lanjut di sini yang bahasa Spanyol juga dia bahasa terbanyak dipakai nomor 5 di bawah bahasa Arab ya.
sekitar 4.000 kosakata di bahasa Arab. Sekitar 4.000 kosakata di bahasa Spanyol berasal dari bahasa Arab, atau bisa dibilang 8% bahasa Spanyol adalah bahasa Arab. Ini karena memang Spanyol dulu dikuasai orang Islam selama ratusan tahun. Dari tahun 700-an sampai tahun 1492 kalau nggak salah ya. Runtuhnya kerajaan Islam di Spanyol 1492. Tapi runtuh Islam di Spanyol memunculkan Islam yang baru di daerah Eropa Timur, yaitu oleh Turki Utsmani, berhasil meruntuhkan Konstantinopel. Lihat, luar biasa ya. Allah di sini Allah melihat bahwasanya Islam kalah di Eropa Barat, Allah munculkan Islam di Eropa Timur. Yuriduna ayyutfi'u nurallahi bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Mereka ingin memadamkan cahaya Allah, tapi Allah tidak menginginkan kecuali menyempurnakan cahayanya. Eropa Barat runtuh, Spanyol. Eropa Timur muncul lebih luas, Turki Utsmani. Tidak ada yang bisa. Sekarang misalnya, ketika selesai masa penjajahan, mereka larang orang-orang Islam, nggak boleh. Malah semakin besar tersebar Islam. Ketika masalah WTC, gedung WTC runtuh itu ya. Gedung WTC runtuh tahun 2001, tanggal 9 bulan 11. Tercatat sampai sekarang yang kita masih ingat sejarah tersebut. Ketika gedung WTC runtuh, itu kan makar-makar musuh-musuh Allah menginginkan agar Islam dianggap sebagai agama teroris, agama yang harus kita perangi. Tapi justru setelah WTC runtuh, semakin Islam difitnah, semakin tersebarlah Islam tadi, semakin banyak orang kenal. Jadi yuriduna ayyutfi'u nurallah bi afwahihim, mereka ingin memadamkan cahaya Allah dengan mulut-mulut mereka, tapi Allah tidak menginginkan kecuali menyempurnakan cahayanya. Itu di Al-Qur'an. Beberapa kali ya di Al-Qur'an disebut. Iya, boleh, silakan yang mau live, boleh, nanti ada rekamannya, ini saya upload. Ini masih kita belum masuk ke bukan inti ya, bisa dibilang yang seru-serunya lagi ya. Jadi antum bisa lihat, saya tunjukkan seperti kata az-zaid saya nggak tahu pengucapan Spanyol, jadi saya nggak usah sebut ya. Tapi antum mungkin kenal istilah L. Sering antum dengar L, awalan bahasa Spanyol ada L. El Dorado, L apa. Ya, L itu dari kata al dalam bahasa Arab. Jadi orang Spanyol ini, mereka mungkin tidak suka dengan misalnya Islam, tapi mereka mau nggak mau setiap hari menggunakan kosakata bahasa Arab dari mulut mereka. Termasuk juga mereka yang menuduh, jangan ke Arab-Araban Indonesia ini. Anda mengucapkan sehari-hari, dihapus bahasa Arab itu nggak bisa. Dari bahasa Indonesia nggak bisa. Mulut Anda pasti mengucapkan bahasa Arab setiap hari. Jadi memang begitu luasnya dan besarnya ya, bahasa Arab ini diserap kepada banyak bahasa. Ini yang saya kasih tunjuk sedikit ya, sangat sedikit, antum harus menggalinya sendiri. Bahasa Prancis misalnya, Prancis kan sangat benci terhadap Islam ya. Dibebaskan segala bentuk penistaan terhadap agama Islam di negeri Prancis. Bebas. Majalah yang menghina Rasulullah SAW itu kan dipajang di Prancis, di atas gedung, dipajang, dijadikan iklannya. Tapi bahasa Prancis sendiri menyerap kurang lebih 500 kosakata setidaknya. Ini setidaknya ya, kata seorang profesor. Tapi belum digali lagi, bisa jadi lebih banyak lagi menyerap dari bahasa Arab. Al-Hisan, Al-Izan, ya, hammam, kamar mandi, pemandian umum, mitrakoh palu, matrek kue, nggak tahu cara bacanya, suk itu suk, pasar. Kita bahasa Arab pasar aja dari bahasa Persia nih, bazar. Ya, kaitan dengan orang-orang Islam di masa lalu, bazar itu bahasa Persia, artinya pasar. Nggak bisa dilepas nih Indonesia dari, dan serapan ini asal muasalnya adalah sebuah istilah yang belum diketahui oleh orang-orang di daerah tersebut, kemudian dikenalkan. Kemudian diserap menjadi bahasa mereka. Contoh kata tsunami. Antum tahu kata tsunami ya? Kita pakai istilah tsunami. Tsunami bahasa apa? Bahasa Jepang. Kenapa kita pakai istilah tsunami? Karena kita nggak punya istilah untuk tsunami. Kita nggak mengalami hal tersebut, atau leluhur kita dulu nggak kenal tsunami. Maka kemudian kenal istilah tsunami dari orang Jepang yang sering sepanjang sejarah mereka terus mengalami tsunami.
Orang Aceh punya bahasa Aceh khusus untuk tsunami. Ada, mereka punya bahasa sendiri. Karena mereka mengalami tsunami di masa lalu sebelum kejadian tsunami Aceh di tahun 2000-an itu. Jadi kalau antum telusuri di sejarah Aceh, bahasa Aceh itu ada khusus untuk penamaan tsunami. Kenapa bisa tidak ada? Jadi kita menyerap dari bahasa tersebut ketika istilah tersebut kita tidak punya. Jadi kalau kita lihat berarti di Inggris sendiri atau di Eropa dulu banyak sekali istilah-istilah yang dikenalkan ke mereka. Salah satunya seperti kopi. Kopi dulu mereka nggak tahu kopi. Kopi yang pertama dikenalkan orang-orang Arab, orang-orang Muslim. Ya kopi yang tiap hari antum minum, misalnya ya orang-orang yang benci Islam, antum minum kopi. Yang pertama kenalin kopi orang-orang Islam ke Eropa. Lemon, zait, minyak, sugar, gula dikenalkan juga kepada mereka. Cotton, kapas, jeruk, bahasa Arabnya jeruk, bahasa Inggrisnya jeruk. Orange ya dari kata naranj, orange. Naranj bahasa Arab. Banyak banget. Apalagi istilah-istilah nanti kita masuk ke sains. Lebih banyak lagi. Ya kita yang bahasa Indonesia ini kurang lebih 3.000 kata. Kita serap. Sehari-hari ada 3.000 kata. Ya di bahasa Indonesia. Dan bahasa Indonesia ini hampir mirip dengan bahasa Perancis secara penggunanya. Bahasa Melayunya ya sekaligus ya. Ini mohon maaf teks Arabnya belum saya edit ya. Masih kata azaid, kohwa itu belum. Salah itu ya. Belum saya edit sama sekali karena keburu-buru. Harusnya udah diedit itu ya. Dan memang kenapa bahasa Arab bisa diserap kepada banyak bahasa? Karena memang bahasa Arab adalah memiliki kosakata terbanyak di dunia. Bisa antum lihat ya. Ini menurut yang hitung ya. Saya nggak tahu. Saya nggak pernah ngitung. Ini pasti capek yang ngitung ya. Dihitung satu-satu gitu. Capek banget ya. Nah ini bahasa Inggris saja punya 600.000 kosakata, tapi bahasa Arab 12 juta kosakata. Antum bayangkan singa, dalam bahasa Arab singa itu ada 100 lebih kosakata untuk singa. 100 lebih kosakata untuk singa, satu doang singanya, dia bisa disebut dengan 100 lebih nama. Itu singa di bahasa Arab. Pedang. Sebagaimana pulpen kemarin Ustaz mungkin. Pulpen ya kemarin juga ya beberapa yang di kajian Nahwadih. Betul. Memang begitulah di dalam bahasa Arab. Nama kiamat saja di Al-Qur'an beberapa kali disebut dengan nama yang lain. Al-Qari'ah, Al-Ghasyiyah dan seterusnya, macam-macam namanya ya. Bahasa Arab adalah bahasa yang sangat kaya. Sehingga memilih bahasa Arab, Allah memilih bahasa Arab sebagai bahasa untuk wahyu terakhir yang diberikan kepada umat manusia bukan sembarangan atau kebetulan. Ini nggak main-main bahasa Arab. Jadi tidak ada alasan lagi kita, saya nggak mau belajar bahasa Arab gitu sampai ada pikiran kayak gitu, ribet ya. Perjuangan para leluhur kita yang seperti itu nggak sebanding dengan kita belajar bahasa Arab, kesulitan nggak sebanding. Belajar capek dikit, pusing saya ngafal. Berapa yang dihafal? Ini 10 kosakata udah pusing. Antum bayangkan dengan perjuangan mereka ya, yang seperti itu membawa agama Islam kemana-mana dengan bahasa Arab. Mereka ngajarkan Islam ke orang Jawa pakai bahasa Arab. Antum bayangkan gimana sulitnya. Orang Jawa nggak bisa bahasa Arab, mereka pakai bahasa Arab. Gimana komunikasinya itu? Perjuangan luar biasa. Saya kasih bayangan ya. Dulu saya pernah terjun dakwah di Sulawesi Tengah. Mau dibawa ke pedalaman yang mereka masih suku-suku pedalaman itu ya. Ancamannya nyawa. Kalau orang tidak kenal, mereka tidak pakai bahasa kami, kata pedalaman di Sulawesi Tengah tadi. Kalau ada orang tidak pakai bahasa mereka, langsung dibunuh, Pak. Langsung diracun. Yang ditiup gitu, langsung mati. Ini serius, saya diceritakan oleh mereka yang terjun di sana. Beberapa orang, bukan satu orang. Bagaimana mereka keliling perjalanan ke tempat pelosok yang di Sulawesi Tengah itu butuh waktu 3 hari 3 malam. Jalan kaki. 3 hari 3 malam jalan kaki. Nginep di hutan. Terjun dakwah. Lihat. Apa yang pernah kita lakukan untuk dibandingkan amalan kita dengan mereka yang sampai terjun ke sana? Nggak nyari duit, Pak, mereka, Pak. Kalau nyari duit ngapain ke situ? Datang ke kota lah. Mereka nyari pahala. Pengen mengislamkan. Ancamannya apa? Nyawa. Itu antum bayangkan sekarang ya. Antum bayangkan itu menghadapi sekelompok kecil yang tinggal di pegunungan. Antum bayangkan bagaimana orang-orang Arab di masa lalu bawa ke Indonesia.
Orang Indonesia pakai bahasa yang macam-macam. Ada Jawa, ada Madura, ada Sumatera, ada macam-macam bahasanya. Bisa sampai jadi Islam seperti sekarang, itu prosesnya gimana? Berarti betapa luar biasanya leluhur kita menerima, dan betapa luar biasanya para pembawa agama tadi padahal tidak kenal bahasanya. Oh, saya nggak nyambung penjelasannya. Ini penjelasan tentang angka ya, layarnya ya. Saya mau menjelaskan. Nah, angka yang antum pakai sekarang 1 sampai 10 antum ngetik di HP nggak mungkin kecuali pakai angka. Semua ya, komputer, semua operasi teknologi sekarang pasti pakai angka, nggak mungkin enggak. Asal muasal angka ini juga pertamanya dari India. Antum bisa lihat di India itu 1 sampai 9 ya. 1 sampai 9, kemudian mulai ada angka 0 muncul, kemudian dibawa ke Arab, dibahasakan ulang bentuk angka India tadi. Makanya orang Arab mengenalnya dengan istilah angka India. Sedangkan Eropa mengenalnya sebagai angka Arab. Arabic number. Jadi yang mengenalkan dan meluaskan penggunaan angka yang sekarang kita pakai, ya orang-orang Muslim Arab. Dikenalkan ke Eropa. Eropa dulu hitung-hitungannya ya, bayangkan antum ngitung-ngitungnya pakai angka Romawi. Antum sekarang bayangkan kerjakan soal kelas SMP pakai angka Romawi. Betapa pusingnya. 35 kali 147 pakai angka Romawi. Bayangkan gimana sulitnya. Angka inilah pertama dari orang India, orang Hindu ya, diambil oleh orang-orang Muslim, tidak anti Pak dengan oh ini punyanya orang non-Muslim, gak usah kita pelajari. Nggak kayak gitu leluhur kita dulu. Diambil, dipelajari, diadopsi, disempurnakan, dicari bagaimana biar punyanya orang non-Muslim ini tadi bisa bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari orang Islam. Nggak kayak sebagian kaum Muslim sekarang ya, anti sekali. Wah ini buatannya Barat, nggak boleh, jangan dipakai. Jadi berarti adalah bertentangan dengan kaidah-kaidah usul fikih. Dalam penggunaan kaidah-kaidah fikih, dia nggak belajar kaidah fikih. Kalau belajar kaidah fikih, nggak mungkin berkesimpulan seperti itu. Nah jadi angka tadi terbagi menjadi 2. Ada, antum bisa lihat Eastern Arabic dan Western Arabic. Western Arabic yang Ghubar, yang di daerah Afrika Utara tadi, daerah Mauritania, Maroko, Aljazair dan sekitarnya. Daerah Eastern ini daerah timur, Syam, Hijaz, Yaman dan sekitarnya. Dan kalau antum lihat, yang versi Afrika Utara itulah yang kemudian diadopsi, termasuk yang daerah Spanyol. Dulu kan Spanyol Islam ya. Spanyol dan Portugal dulu daerah Islam. Mereka menggunakan yang Western Arabic. Angka ini yang kemudian diadopsi menjadi angka yang kita kenal sekarang 1, 2, 3 sampai 10 sampai 9 lah ya. Yang mengenalkan angka 0 juga orang-orang. Ini saya tunjukkan buktinya. Ini manuskrip kuno. Ya saya lupa dari manuskrip apa ini karena ini di artikel saya ada artikel khusus, nanti bisa saya tunjukkan linknya ya. Saya pernah menulis artikel tentang masalah ini, sejarah angka. Di situ antum lihat itu masih tulisan kuno pakai metode tulisan daerah Afrika Utara atau Arab Barat, Afrika Utara dan Spanyol, Andalusia. Penulisan angkanya pakai, lihat, mirip dengan angka kita sekarang ya. 1, 2, 3, 4, 5, mirip banget. 3-nya kayak gitu, bukan 3 yang ini manuskrip kuno ya, bukan manuskrip baru ini. Ini kuno banget, ratusan tahun yang lalu. Jadi memang angka yang kita pakai memang asal-usulnya dari Arab. Makanya sampai sekarang tetap diabadikan di Wikipedia dengan istilah Arabic numerals. Atau antum kalau buka Microsoft Word ya, buka Microsoft Word, setting ubah angka pasti Arabic numeral atau Arabic numbers. Pasti tulisannya Arabic numbers sampai sekarang. Banyak orang tidak tahu. Ini memang orang-orang Muslim Arab dulu yang membagikan angka ini sehingga dikenal di mana-mana. Dulu tidak pakai ini Pak, sebelum ada yang ini dulu nggak pakai ini. Yang mengenalkan adalah memang orang-orang Islam Arab. Baik, waktunya udah 1 jam lebih ya kita membahas, tapi kita tutup dengan bahasa Arab dulu pernah menjadi bahasa sains. Besar sekali peradaban yang pernah dibangun. Makanya sejarah yang ditulis sekarang atau yang sejarah yang dipelajari anak-anak kita, kenapa kok isinya hanya nama, tahun, nama, angka. Isi buku sejarah kayak gitu semua sekarang ya. Nama, angka. Kalau enggak gitu, raja ini bunuh raja ini, bunuh raja ini. Bunuh-bunuhan isinya. Buku sejarah.
Kenapa sejarah yang begitu indah tentang penemuan, sains, peradaban, bagaimana mereka membangun peradaban manusia, ini nggak dibahas. Apa saja prestasi dari Khalifah Fulan, apa saja prestasi dari Sultan Fulan, ini nggak dibahas. Yang dibahas, kerajaan ini menyerang kerajaan ini, kerajaan itu menyerang kerajaan ini. Bunuh-bunuhan, serang-serangan, ya jadinya generasinya suka debat, suka cekcok, suka nyari masalah. Karena sejarahnya modelnya kayak gitu. Coba sejarahnya yang dikenalkan adalah penemuan, peradaban. Seperti ini, masalah sains saja ya. Bahasa Arab dulu pernah menjadi bahasa resmi untuk ilmu sains. Siapapun yang mau belajar ilmu sains, sains apapun, matematika, kimia, fisika, geografi, astronomi, apapun ilmu sains tadi, mereka harus belajar bahasa Arab dulu. Ini banyak buktinya. Mereka orang Cina, dulu ya, astronomi diserap ke Cina sampai menjadi Hui Hufa, saya lupa namanya ya, tabel astronomi yang menjadi patokan mereka selama ratusan tahun. Tabel astronomi itu yang dijadikan kalender mereka dalam menghitung macam-macam. Itu adalah diserap dari Arab. Banyak di masa ada 3 dinasti yang urut di Cina itu ya, dari masa anak cucu Kubilai Khan yang sampai jadi dinasti pokoknya ada dinasti Ming, dinasti Tang, saya satunya lupa, dinasti pakai Qi gitu ya, saya lupa. Itu adalah mereka membawa orang-orang muslim, astronomer dibawa ke sana. Ilmuwan muslim dibawa ke Cina. Dikenalkan bahkan dinasti Joseon yang ada di Korea Selatan. Korea Selatan pasti yang tahu Korea Selatan kenal dengan dinasti Joseon. Joseon mau nggak mau pakai metode astronominya orang-orang Islam. Ya karena orang-orang Islam di masa lalu adalah menguasai segala lini, segala bidang. Segala bidang mereka kuasai. Orang-orang Joseon itu mau nggak mau, sebenci-bencinya mereka dengan Islam, mau nggak mau belajar astronominya sama orang-orang Islam. Makanya sampai sekarang peninggalan-peninggalannya masih membekas sampai sekarang. Antum bisa lihat bentuk-bentuk alat astronomi, alat-alat untuk melihat ilmu falak ya, peredaran bintang-bintang dan bulan dan matahari itu membekas dengan metode orang-orang Arab semua. Nanti kita lihat 1000 nama bintang di atas langit yang sekarang dicatat berasal dari penamaan orang-orang Arab Muslim. Besar pengaruhnya di masa lalu. Sejarah yang begitu besar mereka tuliskan. Sekarang kita hilang dari jejak-jejak ini. Mereka adalah guru-guru orang Eropa. Makanya kalau nggak salah satu presiden Amerika pernah bilang bahwa kalian orang-orang Arab itu adalah guru-guru kami di masa lalu. Emang orang Arab dulu yang mengenalkan segala ilmu ini tadi. Orang mau belajar matematika harus bisa bahasa Arab baru belajar matematika. Guru-gurunya Isaac Newton. Isaac Newton punya guru-guru banyak ya. Ada Isaac Fulan, ada yang lain-lain banyak ya guru-guru Isaac Newton. Itu bisa bahasa Arab. Tokoh-tokoh medieval itu abad pertengahan atau yang dikenal dengan Dark Age Eropa. Mereka yang orang-orang saintisnya bisa bahasa Arab. Bahkan salah satu paus Silvestre III, pemimpin Katolik, dia belajarnya di Universitas Islam, yaitu Universitas Al-Qarawiyyin yang didirikan oleh Fatimah Al-Fihri, universitas pertama yang tercatat di muka bumi. Luar biasa peran yang diberikan di masa lalu. Orang-orang penting di Eropa di masa sebelum Renaissance. Kalau antum belajar Renaissance, kebangkitan Eropa. Eropa itu bangkit ketika muncul Leonardo da Vinci, Isaac Newton dan lain-lain. Itu mereka berguru kepada orang-orang yang berguru kepada orang-orang Arab, orang Muslim. Makanya kalau dulu mereka pulang ya, bangga mereka pakai jubah, Pak. Pakai jubah. Sampai sekarang antum bisa cek, namanya Musta'arab. Kaum Musta'arab itu Muzarabs. Dan itu memiliki dampak yang besar. Bahkan termasuk dalam masalah alat-alat musik ya, walaupun saya termasuk tidak setuju dengan masalah fikih, hukum fikih musik, kan saya berpegang dengan pendapat 4 mazhab yang tidak boleh. Tapi mereka di Spanyol itu pengaruhnya begitu besar sampai semua kehidupan Eropa modern sekarang itu berakar kepada kehidupan Spanyol di masa itu. Pakaiannya ketika mereka lulus jadi alumni, wisuda, ya gitu, pakainya bangga dengan pakaian Arab, pakai jubah. Sampai sekarang kalau antum lulus ya, masih pakai apa? Jubah itu. Peninggalan di masa lalu. Ya, serius, ini bukan ngarang sendiri saya. Ini diucapkan di dalam ceramah-ceramah dan juga
Bahwa sampai Nggak sekarang benar, Ustaz. ada di ya Kalau ada enggak. di tulisan kalau nggak salah Sigrid Hunk, orang Jerman, Sigrid Hunk, dia menulis buku khusus Cahaya Allah di atas bumi Eropa atau gimana saya lupa ya. Judulnya kalau nggak salah kira-kira kayak gitu dalam kalau diterjemahkan. Dia menjelaskan bahwa ya sampai sekarang kebiasaan orang untuk wisuda masih pakai tradisi orang-orang Eropa yang pulang habis belajar dari Arab. Pakai baju besar, jubah. Kayak jubah, pakai tutupan kepala. Walaupun tutupan kepalanya agak beda sekarang ya. Pakai tutupan kepala, pakai jubah, pulangnya kayak gitu. Karena bangga, oh saya ini berarti orang habis belajar dari Arab nih. Memang bahasa sains, astronomi, fisika, kimia, semuanya harus belajar bahasa Arab dulu, baru bisa mengenali sains. Terutama Eropa ya. Ini ada 12, tapi saya 12 tokoh utama ya. Cuman saya nggak bisa jelaskan satu persatu karena waktunya tentu nggak cukup. Kita cukupkan sedikit-sedikit aja, ini gambaran luarnya aja tentang masalah matematika misalnya. Ada aljabar, ada algoritma, ada penemuan-penemuan yang banyak termasuk angka 0, pecahan desimal, hukum kotangin, fungsi tangan, angka tadi yang kita jelaskan, persamaan linear dan kuadrat, segitiga Pascal bahkan, dan beberapa penemuan-penemuan yang terbaru sekarang itu, nanti saya singgung ya. Ada penemuan-penemuan baru ternyata terungkap, loh ini ternyata ditemukan sebelum dia. Gitu ya. Seperti misalnya segitiga Pascal. Ternyata pertama dikenalkan oleh Al-Karaji dulu. Al-Karaji ini adalah orang muslim yang tinggal di daerah Persia yang dia itu membuat asal muasal segitiga Pascal yang sekarang kita kenal dengan penemuannya berarti Pascal. Pascal nama orang ya, Pascal ya. Pascal nama orang bukan Pascal. Pascal. Termasuk kata X. Antum kalau di mana? Di matematika pasti belajar ada X ya. S kecil itu ya. S kecil itu adalah aslinya dari kata asyai. Syai. Orang Spanyol mengucapkannya nggak bisa ash, maka jadi X. Ini ada penjelasan khusus tentang masalah ini di TED Talk. Ada YouTube khusus di YouTube ya, TED Talk membahas tentang ini juga. Nah, memang orang-orang Arab dulu yang mengenalkan matematika. Matematika yang dulu kaitannya dengan geometri di Yunani, dilepaskan dari fungsi geometri tadi, dikenalkan lebih dalam lagi. Matematika dibuka lebih luas kepada banyak disiplin ilmu yang terpisah. Termasuk pecahan 1/3, 1/4 juga saya bahas itu. Di antaranya dikenalkan, ya pecahan desimal tadi ya, Al-Uqlidisi. Kimia juga ya. Tadi ada yang minta dibahas terpisah. Memang saya mau bahas secara terpisah masing-masing. Kayak tentang kimia sendiri itu bisa dibahas 1 jam khusus. Masalah kekuasaan Islam di Eropa bisa dibahas 1 jam khusus. Masing-masing dari subbab perhalaman tadi bisa dibahas untuk 1 jam khusus. Di sini saya hanya mengenalkan sedikit ya. Ini tinggal dikit kok. Ntar lagi udah selesai. Bahasa Arab di kimia juga pengenalan klasifikasi unsur yang tabel periodik antum kenal awal mulanya juga dikenalkan dan Jabir bin Hayyan dan Ar-Razi. Nama-nama yang kita kenal kalau antum belajar di kimia pasti banyak al awalannya juga ya. Kalau antum menemu ada al itu juga. Memang mereka perjuangan besar. Luar biasa. Ini yang saya sebutkan sedikit banget. Sedikit banget. Saya punya catatan yang lebih banyak dari ini. Karena saya nggak sempat nuliskan semua dan gambar-gambarnya nggak sempat saya tambahkan karena memang waktunya nggak cukup. Saya buat ini aja cuman beberapa hari ya. Jadi saya buat materi ini cuman beberapa hari. Nggak cukup waktunya untuk saya maksimalkan. Makanya yang astronomi belum saya edit tuh, masih algoritma bawahnya ya. Astrolab tuh belum saya edit juga. Tapi intinya adalah nama-nama bintang juga dikenalkan. Sampai sekarang banyak alat-alat yang dipakai seperti pendulum dikenalkan Ibnu Yunus. Terus astrolab itu seperti alat navigasi di masa lalu untuk mengetahui posisi kita sedang di mana. Dengan apa? Dengan melihat peta bintang. Jadi astrolab ini kan dikenalkan orang-orang Islam di masa lalu, ada yang bisa dipegang di tangan, ada yang ukurannya besar, macam-macam astrolab. Antum bisa dicek di Google ya, astrolab itu seperti apa. Jadi orang Islam di masa lalu untuk mengetahui arah kiblat dan waktu sholat, mereka menggunakan astrolab. Luar biasa cerdasnya. Mereka membaca posisi kalau siang mereka membaca posisi matahari, kemudian dia ukur posisi matahari tadi, dia bisa tahu arah kiblat di mana. Karena dia sudah membayangkan peta langit. Orang Islam dulu punya peta langit, mereka bisa tahu posisi saya sedang di arah bumi mana, harus menghadap ke kiblat mana. Menggunakan astrolab. Astrolab ini udah kayak Google Maps sekarang ya. Kayak satelit di masa lalu. Bukan hanya kalau matahari mungkin antum mudah ya matahari ya, karena matahari lebih gampang dikenal. Posisinya gampang lah, matahari gampang pakai
jam matahari. Di masa lalu juga jam matahari canggih. Orang-orang Islam dulu buat jam matahari luar biasa. Tapi yang paling unik adalah astrolab ketika malam hari, mereka membaca peta bintang. Bintang udah mereka susun petanya, Pak. Bintang mereka susun, ketika mereka melihat posisi bintang ini di daerah sini, posisi bintang ini di daerah sini, mereka bisa menentukan saya sekarang ada di muka bumi mana, saya ada di titik bujur, dan mereka buat lintas bujur, lintang, dan seterusnya. Panjang ya. Mereka bisa menentukan, oh arah kiblatnya ke sana, dan sekarang jam berapa. Jam itu sudah dikenalkan sejak dulu. 1 hari 24 jam itu sudah sejak dulu. Oh jam, penemuan-penemuan jam di masa lalu orang-orang Islam buat itu banyak banget. Ya panjang banget ya, sampai minta pada dibuat part 2-nya nggak tahu kapan ya. Pengennya saya buat khusus masing-masing. Jadi buku-buku bahasa Arab dulu pernah menjadi buku-buku penting di masa mereka, orang-orang Eropa. Buku-buku Arab ini dipakai di Eropa selama ratusan tahun. Universitas tertua di Eropa salah satunya di Italia, ya, yang tertua di Eropa, jauh ratusan tahun atau sekitar ratusan tahun setelah Universitas Al-Qarawiyyin. Kalau nggak salah Bologna University atau universitas lainnya, saya lupa. Universitas pertama di Eropa. Ketika awal buat universitas, apa yang dilakukan? Dibawa buku-buku Arab ke situ. Dibawa alumni-alumni yang pernah belajar dari Arab ke situ. Dari situlah kemudian muncul kebangkitan Eropa yang dikenal dengan Renaissance. Renaissance muncul tidak mungkin kalau bukan karena tangan-tangan orang-orang Muslim Arab di masa lalu. Buku-buku ini yang saya tunjukkan di layar ini ya, buku-buku yang saya tunjukkan di layar ini menjadi buku penting kuliah mereka selama ratusan tahun di Eropa. Selama ratusan tahun. Kan mereka nggak kenal, kedokteran nggak kenal mereka. Kalau mereka sakit datangnya kemana? Datang ke tukang cukur. Di masa lalu tukang cukur itu bisa mijet, bisa ngapa-ngapain ya, melahirkan juga, nggak punya ilmu tentang itu dengan detail. Orang-orang Islam salah satunya ini At-Tasrif punya Az-Zahrawi. Az-Zahrawi inilah yang digelari sebagai orang yang mengenalkan ilmu bedah operasi dengan sangat detail. Beliau menginovasi atau membuat alat-alat untuk membedah untuk operasi-operasi banyak ya. Di antaranya beliau orang yang pertama kali melakukan operasi migrain otak. Zaman dulu gimana? Luar biasa. Para ilmuwan Islam di masa Al-Manadhir ini, Ibnul Haytham, dia yang awal mengenalkan konsep kamera. Konsep kamera yang kita kenali karena dia mempelajari bagaimana mata memandang. Antum sekarang kalau belajar di fisika tentang penglihatan dan cahaya, hampir semuanya itu antum lihat sudah ada di bukunya Ibnul Haytham ini dikenalkan. Masalah cahaya, masalah mata, masalah udah ada. Yang luar biasa ya di masa lalu. Tapi yang saya inginkan dari ini adalah bukan masalah antum, wow hebat dulu orang Islam gini dulu gini. Bangga. Oke, bangga, nggak masalah bangga. Banyak ya ini yang saya sebutkan dikit banget ini. Sangat sedikit sekali karena waktunya nggak cukup. Jadi ini manuskrip Arab di dunia totalnya ada 5 juta naskah menurut Profesor Salim Al-Hassani. Beliau adalah profesor yang tinggal di UK, di United Kingdom, di Inggris ya. Dan beliau, saya lupa universitas mana ya. Orang Muslim, orang Irak dulunya kalau nggak salah. Tapi sudah jadi warga negara Inggris. Dan beliau banyak fokus dalam materi ini. Ada di website beliau, muslimheritage.com. Saya banyak ngambil dari situ juga dulu ya. Tapi yang di materi ini nggak. Sebagian aja dari situ sedikit sekali. Total ada 5 juta naskah manuskrip Arab di dunia. Yang sudah diteliti baru 50.000 naskah, kata beliau. Dan mayoritasnya adalah ilmu agama, syair, dan sejarah. Ada sekitar 4,95 juta naskah belum diteliti. Ini tersebar di mana-mana. Di Eropa, di Turki, di mana-mana ya. Di Eropa terutama paling banyak. Di Jerman banyak, di Prancis banyak, di Inggris banyak. Manuskrip Arab disimpan sama mereka. Ya di museum, di perpustakaan dan museum. Kalau mau lihat harus punya izin segala macam ya. Ada prosedurnya tentu. Ada juga yang bisa dilihat di online. Online ini bisa dicek manuskrip kuno juga. Jarang ada yang menelitinya. Dan sebagian sudah mulai diteliti lagi. Dan ternyata terungkap beberapa penemuan. Misalnya, loh ternyata ini punyanya fulan. Contoh aja gampang Kopernikus. Antum tahu Kopernikus ya?
yang memiliki konsep bahwasanya bumi mengelilingi matahari itu ya. Yang mengenalkan Kopernikus adalah tokoh revolusi untuk astronomi. Dia mengubah cara pola pandang astronomi di masa lalu, diubah sama Kopernikus. Setelah diteliti kemudian, Kopernikus banyak mengambil konsep dan teori persis dijiplak dengan rumus-rumusnya persis, dengan hitung-hitungannya persis, kesalahannya juga persis. Kesalahannya sampai ditukil juga, berarti menunjukkan dia nyalin. Bukunya siapa? Nasiruddin At-Tusi dan para peneliti dari kelompoknya Ulughbek ya, Ulughbek kalau nggak salah. Yang di daerah Asia Tengah. Yang dulu menjadi pusat ilmu astronomi dengan observatorium terbesar di masa itu yang pernah berdiri untuk meneliti ilmu astronomi. Ada di daerah Asia Tengah, anak keturunan Genghis Khan. Anak keturunan Genghis Khan yang kemudian mereka menjadi Islam. Unik itu. Kisah tentang Genghis Khan sendiri khusus, itu bisa jadi materi khusus untuk 1 jam masalah sejarah ya. Kayaknya nggak cukup waktu memang ya. Kita mungkin cukupkan di sini dulu, sudah 1 jam lebih setengah dari tadi kita bahas. Antum punya PR 4,95 juta naskah ini ya. Antum teliti nanti. Karena leluhur kita sudah melakukan banyak hal. Apa yang sudah kita lakukan untuk menyebarkan agama Allah ini? Ya, ngajari anak di TPA aja nggak mau, gengsi. Ngapain Ustaz ngajar anak TPA? Saya nggak mau, gajinya kecil gitu kadang ya. Yang ikut dikit, nggak dapat uang saya, nggak dapat popularitas. Ini berarti jauh dari mindset pola pikir leluhur kita. Leluhur kita nggak mikir kayak gitu di masa lalu. Makanya kita bisa jadi orang Islam sekarang. Kalau nggak kayak gitu pola pikirnya, ya kita tetap jadi Hindu Buddha sampai sekarang ya. Alhamdulillah ternyata kita Allah takdirkan menjadi orang Islam karena leluhur-leluhur kita tadi melakukan perjuangan yang luar biasa. Leluhur kita dan saudara-saudara leluhur kita dari orang-orang Arab ini adalah harus kita lanjutkan estafetanya. Lanjutkan lagi perjuangan mereka. Masih ada 4,95 juta naskah yang belum diteliti. Dan ada masih, atau melihat tadi, sekian juta kilometer warna putih yang belum berwarna hijau. Harus antum hijaukan. Ini adalah tugas kita semua. Tidak bisa satu orang, harus kerjasama. Maka kita cukupkan di sini dulu. Salah satunya adalah sebelum berdakwah, ilmunya dulu dipunyai dengan belajar bahasa Arab. Baik, kita cukupkan di sini dulu dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang punya pertanyaan nggak usah ditanyakan karena saya nggak bisa jawab pastinya. Baik, kita cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Waalaikumsalam. Sama-sama.